Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kayaknya ini kurang semangat. Bapak Ibu tolong berdiri dulu sebentar. Nanti kalau saya tanya selamat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu sepertinya sudah semangat ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Untuk sesi perkenalan saya kira tidak perlu ya, karena kemarin kita sudah berkenalan. Kemudian untuk sekarang sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, kita ingat kembali ya komitmen belajar di hari kemarin. Yang pertama itu apa Bapak Ibu? Be active. Yang kedua? Mindful. Dan yang ketiga itu adalah Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan angkat tangannya ya, jangan menunggu di akhir sesi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu mampu menggunakan alat ukur pembanding atau alat ukur dasar. Untuk pertemuan hari ini, indikator hasil belajarnya yaitu kita akan melaksanakan proses pengukuran. Nah, untuk maksud tersebut nanti saya sudah siapkan dua submateri ya yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana membaca hasil pengukuran jangka sorong. Kemudian yang kedua cara menggunakan jangka sorong. Nah, untuk mereview kembali pertemuan di hari kemarin, saya ingin Bapak Ibu siapkan handphonenya dan silakan masuk ke Mentimeter berikut. Oke, sudah dikerjakan Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kita lihat jawabannya. Ini hasilnya. Wah, Bapak Ibu ternyata masih mengingat materi kita di hari kemarin. Bapak Ibu tahu apa saja komponen jangka sorong, kemudian apa itu arti pengukuran dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan sedikit untuk Bapak Ibu ya. Seberapa penting sih menurut Bapak Ibu proses pengukuran itu dan mengapa? Oke, bagus sekali jawabannya Pak Fahri. Jadi proses pengukuran itu sangat penting ya, terutama bagi kita nanti calon guru ataupun yang sudah menjadi guru di mesin bubut ataupun di mesin fresh di sekolahnya ya, untuk menciptakan suatu produk yang presisi. Oke, di sini saya sudah siapkan video pembelajaran, nanti silakan disimak. Setelah Bapak Ibu simak nanti saya akan meminta lesson learn atau pembelajaran apa yang didapat dari video tersebut ya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau berbagi lesson learn atau pembelajaran apa yang didapat? Oke, bagus sekali Pak Dimas jawabannya. Jadi untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, kita harus menjumlahkan hasil pengukuran di skala utama dan hasil pengukuran di skala nonius. Jadi itulah cara menggunakan atau cara membaca jangka sorong. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, yuk kita praktik ya. Di sini ada dua buah soal. Silakan Bapak Ibu baca berapa hasil pengukurannya dan silakan tulis di lembar jawaban yang sudah disediakan di meja Bapak Ibu. Oke, sudah selesai ya? Ada yang mau maju ke depan untuk menuliskan jawabannya? Oke, silakan Pak Daci.
Ya, kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali jawabannya ya. Pak Daci sudah bisa membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Pak Daci. Oke, kita lanjut. Nah, wah, ada ice breaking dulu nih, supaya kita rileks setelah tadi menerima materi. Kita ice breaking dulu ya. Nah, kira-kira ini jawabannya apa nih Bapak Ibu? Ada yang mau bantu jawab? Apel, Pak. Apel. Wah, betul sekali. Beri aplaus untuk Pak Degi. Oke, sekarang kita masuk ke agenda kedua atau submateri yang kedua ya. Nah, di submateri ini atau agenda ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan jangka sorong yang baik dan benar. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan jangka sorong, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pada saat sebelum melakukan pengukuran, apa saja yang diperhatikan? Yang pertama, kita bersihkan dulu alatnya. Kita hilangkan dari kotoran, bisa kotorannya berupa minyak, oli, ataupun gram-gram besi. Kalau itu masih ada, itu akan mengganggu proses pengukuran. Kemudian yang kedua yaitu kita lakukan kalibrasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita rapatkan rahang bawah. Kalau misalkan garisnya sejajar, berarti itu tandanya adalah ini masih layak pakai. Jadi seperti itulah cara mengkalibrasi jangka sorong. Kemudian yang kedua, ketika proses pengukuran kita pun harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus pastikan si benda kerja itu tegak lurus terhadap jangka sorong ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua, ketika kita membaca hasil pengukuran itu usahakan mata kita lurus. Ya. Itulah untuk proses pengukurannya. Untuk selesai pengukurannya kita pastikan si jangka sorongnya kita bersihkan kembali. Kemudian kita harus beli pelumas. Kalau misalkan jangka sorong ini terasa sulit untuk digeser ya, kita beri pelumas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan praktik kelompok Bapak Ibu. Nah, jadi di praktik ini Bapak Ibu dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, di kelompok 1 dan kelompok 2 sudah saya siapkan masing-masing sebuah jangka sorong beserta benda yang harus diukur ya. Di kelompok 2 juga sama. Nah, silakan Bapak Ibu ukur bendanya dan tuliskan jawabannya di kertas yang sudah saya siapkan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada kesulitan Bapak? Sejauh ini tidak, Pak. Ya, aman ya. Oke. Ada kesulitan Bapak? Aman ya? Oke. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Ada yang mau menuliskan jawabannya di depan? Oke, silakan Pak Reza. Silakan ke depan Pak. Tuliskan jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali Bapak Ibu jawaban dari kelompok 1. Kita beri aplaus. Kalau kelompok 2 sama juga jawabannya? Sama ya. Oke, berarti semuanya sudah bisa cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Sekarang saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira pelajaran apa yang didapat dari awal tadi sampai sekarang? Silakan tuliskan di sticky note yang sudah saya siapkan di meja masing-masing.
Ada kesulitan Bapak? Aman ya? Aman. Oke, sudah selesai. Ada yang mau menuliskan jawabannya di depan? Saya Pak. Oh ya, silakan Pak Diagi. Silakan tempel. Oke, kita lihat. Wah, banyak sekali materi yang didapatkan oleh Pak Diagi untuk hari ini ya. Tepuk tangan untuk Pak Diagi, kita beri aplaus. Nah, sekarang saya akan memastikan apakah Bapak Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau belum. Oleh karena itu di sini saya sudah siapkan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, sudah selesai ya, dikerjakan ya. Kita kumpulkan kembali. Ada 2 Pak. Oke. Nanti saya akan periksa dan beri feedback setelah pelatihan ya. Oke, sekarang kesimpulan. Jadi apa saja yang tadi sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama bagaimana cara membaca hasil pengukuran, yaitu dengan menjumlahkan hasil pada skala utama dengan skala non-use. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan jangka sorong, yaitu kita harus bersihkan jangka sorongnya, kita lakukan kalibrasi, tegak lurus ketika mengukur, kemudian mata kita lurus ketika membaca hasil pengukuran, bersihkan kembali dan juga beri pelumas. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, ada quote yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Without education, you are not going anywhere in this world. Jadi, tanpa edukasi, kita tidak akan mungkin pergi ke dunia manapun. Semoga itu bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya izin pamit. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.